Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adawi Hasibuan dari Perbankan Syariah 3B. Saat ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-undang memegang peranan penting sebagai pedoman wajib yang mengikat di berbagai segi kehidupan masyarakat, baik dalam hal politik, ekonomi, budaya, maupun kewarganegaraan. Warga negara merupakan salah satu unsur hakikat dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga mempunyai kewajiban memberi perlindungan terhadap warga negaranya. Dalam Undang-Undang 1945 yang menyangkut tentang kewarganegaraan, berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara orang dengan negaranya. Ada ikatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain seperti akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Dan ada pula kewarganegaraan yang tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat beberapa asas tentang kewarganegaraan, di antaranya asas Wissagilis, yaitu asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah ataupun keturunan. 2. Asas Wistolit merupakan asas yang cara menentukan kewarganegaraannya berdasarkan tempat kelahiran seseorang tersebut. 3. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang memperlakukan bahwa setiap orang hanya memiliki satu status kewarganegaraan. 4. Asas kewarganegaraan ganda yang terbatas. Ini dikhususkan untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Berbicara soal kewarganegaraan, yang setiap orang hanya boleh memiliki status keluarga negara. Lalu bagaimana dengan ISIS? ISIS adalah organisasi Islam Irak dan Suriah, dan tujuan utama organisasi ini adalah membentuk negara Islam yang sunni, yang sistem kepemimpinannya adalah khalifah dan juga perundang-undangannya yang akan dibangun di wilayah Irak dan Suriah. Dan yang jadi permasalahannya di sini adalah ISIS akan melakukan segala cara untuk tujuannya tercapai. Lalu bagaimana warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS, apalagi sampai menjadi militer negara lain, dan ia ingin kembali menjadi warga negara Indonesia? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 tentang kewarganegaraan, terdapat sejumlah hal yang bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan status kewarganegaraannya. Salah satunya adalah karena kemauan sendiri yang ingin berpindah ke kewarganegaraan. Contohnya, warga negara yang bergabung di ISIS, mereka yang memutuskan untuk meninggalkan statusnya sebagai warga negara Indonesia demi menetap di wilayah yang dikuasai kelompok yang menyebut diri mereka negara Islam ataupun ISIS. Dengan kata lain, mereka yang sadar melepaskan kewarganegaraannya, dan itu berarti bukan termasuk warga negara Indonesia lagi. Seperti perkataan dosen perhubungan internasional Universitas Pelita Harapan, dia bukan warga negara Indonesia lagi dan sudah sukarela melepaskannya. Masa setelah kalah malah minta balik ke Indonesia. Namun penelitian Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Bapak Solahuddin menyebutkan pemerintah perlu menerima mereka kembali karena masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, dan pemerintah mempunyai dua opsi pilihan. Yang pertama, mereka harus mengikuti proses hukum karena melanggar undang-undang dan bisa saja mereka terjerat undang-undang terorisme. Kedua, mereka harus menjalani rehabilitasi sosial yang ketat yang difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mewanti-wanti tentang resiko yang bisa saja muncul jika membiarkan mereka kembali ke tanah air. Dan jika pun ingin diterima, pasti harus melalui banyak proses verifikasi yang harus dilakukan. Pendapat saya, boleh-boleh saja
seseorang itu memilih untuk masuk dalam organisasi ISIS karena setiap manusia itu merdeka atas dirinya sendiri. Tetapi sebagai sesama warga negara, kita seharusnya mengingatkan dan memberi pemahaman tentang apa itu ISIS, dan yang pasti dia tidak menjadi warga Indonesia lagi dan tidak boleh tinggal di Indonesia kecuali mempunyai paspor yang sah. Untuk lebih jelasnya, akankah diterima atau ditolak, pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pencegahan Penanggulangan Terorisme menyatakan secara tegas bahwa gerakan ISIS termasuk sebagai salah satu gerakan radikal dan terorisme, sehingga menghimbau agar warga tidak ikut terprovokasi dan bergabung dengan gerakan ISIS. Upaya pemerintah agar warga negara tidak bergabung dengan ISIS adalah dengan memberi pengetahuan dan pemahaman apa sebenarnya ISIS itu, apa tujuannya, dan apa yang dilakukan keanggotaannya, dan juga dengan cara mengancam dengan hukuman pidana dan denda, apalagi sampai melakukan kejahatan terhadap keamanan negara karena melanggar undang-undang di Indonesia, atau bahkan sampai tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia lagi. Dan gerakan ISIS ini juga dilakukan dengan cara tujuan untuk melawan pemerintah. Presiden Soekarno pernah berkata, "Jangan warisi aku Sumpah Pemuda, tapi warisilah arti Sumpah Pemuda." Maksud perkataan Bapak Soekarno di sini adalah bahwa kita sebagai pemuda harus terus-menerus mengobarkan api semangat Sumpah Pemuda yang bahasa satu, tanah air satu, dan bangsa yang satu. Bahwa pemudalah penerus masa depan negara, pemudalah pemimpin masa depan. Kita jangan sudah merasa cukup dengan pencapaian yang dibuat para pemuda pada masa proklamasi, tetapi tunjukkan bahwa api semangat pemuda masih berkobar dalam jiwa setiap pemuda Indonesia. Kita harus saling merangkul satu sama lain, saling mendukung, saling menghargai perbedaan, karena perbedaan yang membuat kita satu, yaitu Indonesia. Membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi masih banyak nih para pemuda Indonesia yang saling mengejek, baik mengenai ras, suku, adat, maupun wilayah dan bahasa. Dan masalah ini disebut diskriminasi di antara primordial dan minoritas. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Kebanyakan masyarakat Indonesia terus mengembangkan ikatan yang bersifat primordial, yaitu royalitas berlebihan terhadap kepentingan suatu kelompok agama, suku, ras, daerah, atau keluarga tertentu, dan kelompok minoritas yang merasa dikucilkan atau bahkan tidak dianggap, seperti seseorang yang merantau ke wilayah lain yang berbeda bahasa dan adat dengannya. Orang-orang di sana menganggap dia berbeda karena lain suku ataupun yang lainnya. Dia menjadi minoritas di antara orang-orang, merasa dikucilkan dan dijauhi karena berbeda, memberikan rasa tidak nyaman atau merasa dibuli ketika mereka berbicara dengan bahasa mereka yang tidak bisa ia pahami. Solusinya adalah dengan memulai membiasakan diri dengan keadaan, memulai membuka obrolan dengan orang lain, memulai mempelajaran tentang adat-adat di lokasi itu. Apabila yang memulai pengagrabannya adalah golong primordial, maka akan cepat terjalin keagraban. Oleh karena itu, hendaklah setiap masyarakat Indonesia mempunyai sikap toleransi yang tinggi, sehingga antara kelompok yang satu dengan yang satu bangsa Indonesia tidak akan terpecah belah. Berbicara soal kewarganegaraan, yang setiap orang hanya boleh memiliki status keluarga negara. Lalu bagaimana dengan ISIS? ISIS adalah organisasi Islam Irak dan Suriah, dan tujuan utama organisasi ini adalah membentuk negara Islam yang sunni, yang sistem kepemimpinannya adalah khalifah dan juga perundang-undangannya yang akan dibangun di wilayah Irak dan Suriah. Dan yang jadi permasalahannya di sini adalah ISIS akan melakukan segala cara untuk tujuannya tercapai. Lalu bagaimana warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS, apalagi sampai menjadi militer negara lain, dan ia ingin kembali menjadi warga negara Indonesia? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 tentang kewarganegaraan, terdapat sejumlah hal yang bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan status kewarganegaraannya. Salah satunya adalah karena kemauan sendiri,
berpindah ke warganegaraan. Contohnya, warga negara yang bergabung di ISIS, mereka yang memutuskan untuk meninggalkan statusnya sebagai warga negara Indonesia demi menetap di wilayah yang dikuasai kelompok yang menyebut diri mereka negara Islam ataupun ISIS. Dengan kata lain, mereka yang sadar melepaskan kewarganegaraannya, dan itu berarti bukan termasuk warga negara Indonesia lagi. Seperti perkataan dosen perhubungan internasional Universitas Pelita Harapan, dia bukan warga negara Indonesia lagi dan sudah sukarela melepaskannya. Masa setelah kalah malah minta balik ke Indonesia? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal. Namun, undang-undang juga menganut asas kewarganegaraan ganda yang terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lain halnya pada kasus Bapak Orep Patriot yang terpilih sebagai Bupati Saburejiun. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahan Tauzana, mengungkapkan, seorang warga negara Indonesia tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Jika seorang warga negara memiliki kewarganegaraan lain, maka statusnya sebagai warga negara Indonesia akan gugur, seperti pada pasal 23 huruf H dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satu yang membuat kewarganegaraan kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor negara asing atau surat yang bersifat sebagai tanda pengenal kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya. Dan hal ini menjadi penundaan pelantikannya atau bahkan pembatalan karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas, dan belum ada pada dasarnya sebagai kepala daerah. Sebelumnya juga banyak kasus-kasus yang serupa dengan Bapak Orep mempunyai kewarganegaraan ganda. Mengatasinya adalah dengan memverifikasi dan data ke pemerintah dan menyatakan sebenarnya kewarganegaraannya. Dan pemerintah harus lebih cermat dalam mendata, dan hal itu bisa dilakukan dengan pendataan ulang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal. Namun, undang-undang juga menganut asas kewarganegaraan ganda yang terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lain halnya pada kasus Bapak Orep Patriot yang terpilih sebagai Bupati Saburejiun. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahan Tauzana, mengungkapkan, seorang warga negara Indonesia tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Jika seorang warga negara memiliki kewarganegaraan lain, maka statusnya sebagai warga negara Indonesia akan gugur, seperti pada pasal 23 huruf H dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satu yang membuat kewarganegaraan kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor negara asing atau surat yang bersifat sebagai tanda pengenal kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya. Dan hal ini menjadi penundaan pelantikannya atau bahkan pembatalan karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas, dan belum ada pada dasarnya sebagai kepala daerah. Sebelumnya juga banyak kasus-kasus yang serupa dengan Bapak Orep mempunyai kewarganegaraan ganda. Mengatasinya adalah dengan memverifikasi dan data ke pemerintah dan menyatakan sebenarnya kewarganegaraannya. Dan pemerintah harus lebih cermat dalam mendata, dan hal itu bisa dilakukan dengan pendataan ulang. Ngomong-ngomong tentang kewarganegaraan, kita sebagai warga negara yang taat dan wajib peraturan adalah membayar pajak. Pajak yang merupakan tulang punggung pendapatan negara, maka diwajibkan untuk membayar pajak, baik itu pajak perorangan sebagai warga negara Indonesia, pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lagi pajak-pajak yang lainnya. Namun, untuk menjadi warga negara yang baik, tidak cukup hanya dengan membayar pajak, kita juga harus ikut andil dalam usaha pertahanan serta keamanan negara, menaati peraturan perundang-undangan, dan menghormati hak asasi manusia. Dan yang paling penting adalah menghidupkan dan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih bagus dan menjadi negara yang maju. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.